fiber optik di Minahasa. Kisaran totalnya berapa Kang? Kerugian yang sudah dialami. 215 juta. Itu ada perjanjian sebelumnya, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan mungkin tentang laporannya? Ya, akhirnya setelah melakukan ikhtiar, klien saya Merina beberapa kali mencoba menyelesaikan masalahnya dengan di luar hukum alias dengan kekeluargaan, sampai hingga saat ini tidak digubris alias dicuekin aja. Maka malam ini klien saya Merina memutuskan untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, sehingga lengkaplah sudah ikhtiar dari klien saya ketika dia mencoba komunikasi dengan pihak OI. Terlapor ini tidak ada itikat baik, maka berbuah dengan laporan polisi. Mbak, mungkin bisa dijelaskan kapan kenal dengan OI dan akhirnya mungkin kerugian yang diderita berapa, Mbak? Saya kenal OI sudah lumayan lama. Jadi Mbak, suaranya agak bertanya. Sebenarnya saya kenal OI sudah lumayan lama. Dan itu kejadiannya tanggal 24 September. Pada saat dia mulai dilaporkan buat kasus yang sebelumnya, dia coba menghubungi saya. Ya udah, dari situ kita udah mulai komunikasi rutin. Tadinya awalnya cuma kenal-kenal biasa, cuma say hello, cuman ternyata tanggal 24 September dia coba menghubungi saya. Jadilah dia berusaha buat ngajakin saya buat investasi. Nah, ini keuntungannya lumayan besar dan menjanjikan. Investasi seperti apa Mbak? Bidang apa mungkin, Mbak? Investasinya itu dia bilang investasi pulsa, investasi diamond, sama investasi fiber optik di Minahasa. Kisaran totalnya berapa Kang? Kerugian yang sudah dialami. 215 juta. Itu ada perjanjian sebelumnya, Mbak, dengan dalam artian hitam di atas putih? Sebenarnya nggak ada perjanjian, cuman kita disuruh ngisi form aja, form pengisian deposit, dan itu cuma tanda tangan dari satu belah pihak aja, dan intinya nggak ada tanda tangan. Berarti dari pihak pas saja melakukan Iya, tantangan. betul. Setelah akhirnya terjadi penipuan, berapa kali pertemuan sebelum akhirnya membuat LP mungkin? Saya coba sekali ketemu, terus saya juga sempat kirim somasi juga, pertama ke rumahnya OI yang di Kemang, terus saya somasi kedua di Kalibata. Terus dia menjanjikan saya masih komunikasi baik, jadi dia selalu menjanjikan saya mau ditransfer, sampai hari Kamis malam dia dapat panggilan ya. Itu dia menjanjikan sama saya hari Jumat setelah sholat Jumat dia mau menyelesaikan ini. Dia bilang dia nggak mau perpanjang urusan ini karena dia mungkin ada kasus sebelumnya, jadi dia bilang, Mbak, ini kita selesaikan baik-baik ya. Tapi ternyata sampai Kamis malam dia akhirnya sudah ditahan, ditetapkan sebagai tersangka di Polda. Kalau dari pihak keluarga sendiri belum tidak ada yang mengkonfirmasi Pak untuk melakukan pembayaran. Dari pihak keluarga itu sebenarnya mereka udah minta uangnya dibalikan. Makanya mereka sekarang mendesak saya untuk bikin laporan, karena sebelumnya saya nggak mau bikin laporan, cuman nggak mau nambah beban dia yang udah ada. Tapi kok dia selalu mangkir, dia selalu ngulur-ngulur waktu ya sudah terpaksa mungkin harus dengan cara seperti ini. Kalau dari Bunda Nia sendiri tidak ada apa? Oh, dari Mama Nianya sendiri, saya coba ke rumahnya dia pagi-pagi selama kurang lebih 3 hari ya, saya ke rumahnya dia terus selalu ditemuinya sama ya penjaga rumahnya dengan alasan Mama Nia nggak ada di rumah. Nah, tapi nggak curiga ketika diajak investasi ini, karena kan dia ada track record-nya ya seperti itu. Sebetulnya saya nggak ada perasaan curiga atau negatif ke orang ya, saya pikir ya kita cuma baik-baik, kita kenal baik-baik, jadi nggak ada pikiran sama sekali buat pikiran buruk ke orang gitu, karena memang saya nggak ada pikiran buruk ke siapapun gitu. Jadi ya udah, saya mulai curiganya pada saat dia mulai nggak bayar kembaliin duitnya. Dia bilang alasannya dirapel itu udah mulai curiga. Jadi kita desek-desek buat kembaliin modal aja, dia selalu kasih alasan. Oke, Bang, selain Mbak Merina sendiri yang jadi korban, apakah ada korban lain? Sebetulnya Mbak Merina ini mewakili dari sekitar 40-an orang. Berarti ada 40 orang untuk investasi ini sendiri? Betul, makanya kita mencoba upayakan, karena kenapa? Semua uang itu bermuara di rekeningnya
Mbak Merina, sehingga mau nggak mau Mbak Merina mesti mengambil langkah Iya. untuk mempertanggungjawabkan uang-uang dari yang dikirimkan ke rekening beliau, sehingga karena bukti jelas dari rekening beliau dikirimkan dengan Olivia Natania ya. Tadi kita juga udah diskusi dengan penyidik, ya ini memang memenuhi unsur, sehingga tidak ada kata lain dan tidak bukan, mungkin langsung dijadikan satu di unit yang sama, sehingga tidak bisa lagi dibantah bahwa memang lebih dari satu perbuatan atau dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudari Olivia Natania ini, sehingga bisa dikategorikan dia diduga melakukan perbuatan penipuan sebagai mata pencaharian. Bang, berarti total dari keseluruhan 40 orang ini sekitar jumlahnya 250 juta atau lebih? 215. 215 juta. Itu yang kita bisa identifikasi ya. Iya. Artinya sebetulnya kami juga mendengar gosip-gosip yang lain, tapi kan saya belum bisa memverifikasi itu. Iya. Selain grup ini, ada grup-grup lain yang memang ada hubungannya diduga ada hubungannya dengan pihak saudari terduga, yaitu Olivia Natania ini. Tapi kita nggak mau raise up di sini karena memang terus terang kita ingin itikat baiknya sajalah dari Ibu Oi atau Ibu Olivia Natania ini untuk segera, kalau memang sekarang kita digadang-gadangkan untuk restoratif justice, ini waktunya. Kita baru buka LP nih, masih ada cukup waktu untuk berkomunikasi. Ini bukan pengancaman, ini merupakan upaya di mana supaya pihak terduga ini tidak terbebani lagi oleh ancaman hukumannya jelas kok. Jadi tolong kalau memang bisa diselesaikan, atau pihak-pihak yang memang care dengan Ibu Olivia ini, ya tolong diselesaikan klien saya segera. Berapa lama Bang mungkin waktunya untuk kayak setelah membuat LP kan pasti ada mungkin berapa lama gitu? Karena kalau dari LP ini untuk sampai ke diperiksa BAP itu biasanya karena polisi ini sekarang sudah modernisasi ya, presisi, sehingga kurang dari 2 minggu pasti sudah diperiksa BAP. Kami harapkan begitu. Nah artinya pihak terlapor punya waktu cukup panjang sebetulnya untuk coba menyelesaikan, walaupun saya tahu pihak terlapor sendiri sudah ada di dalam kan gitu ya, kan udah ditahan ya. Nah makanya kita bersama-sama, kalau memang ada yang care dengan Ibu Olivia ini, daripada ditambahin pasalnya dengan ya mau nggak mau kan ini sudah berubah bentuk, dugaan ada tindak pidana pencucian uang pun ada di situ. Nah, makanya kita nggak mau berandai-andai, tapi kalau memang ingin menyelesaikan, jumlahnya nggak banyak kok, cuma 215, monggo diselesaikan. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin ke Oi atau atau keluarganya? Saya cuma minta supaya ini cepat diselesaikan, biar nggak jadi nambah bebannya Olivia Natania sendiri, karena kan ini nominalnya juga nggak besar ya, cuma 215 juta. Tolong mohon banget segera diselesaikan supaya kita bisa baik-baik lagi seperti dulu lagi, gitu aja sih. boleh ditunjukkan mungkin Bukti surat LP-nya. bukti LP-nya seperti apa? Apa aja? Bu aja. Alamatnya aja Bang, ini aman ya? Alamatnya Olivianya apa siapa nih? Oh iya. Kamera. Kelas 1 mau gue dong, gue mau